Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan hamdalah karena dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang sangat berarti bagi kita semua. Baik, yang terhormat Bapak Hasan Saifullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab, dan yang saya cintai serta yang saya banggakan yaitu teman-teman sekalian kelas PBA 4B. Perkenalkan, nama saya Dita Rizky Amalia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran Maharot Al-Kitabah atau pembelajaran keterampilan menulis. Toyib, yang pertama yaitu ada hakikat. Hakikat pembelajaran Al-Kitabah. Nah, menulis dalam arti yang lebih luas adalah kegiatan terstruktur dan yang disengaja yang dilakukan seseorang untuk menuangkan pikiran dan perasaannya, sehingga tulisannya itu dapat menunjukkan sudut pandangnya, dan dari tulisannya itu orang dapat menilai karakter penulisannya. Yang kedua yaitu ada tujuan. Tujuan dari Maharot Al-Kitabah yang pertama, siswa dapat menulis huruf Arab dan mengetahui hubungan antara bentuk huruf dan pengucapannya. Yang kedua, siswa dapat menulis kata baik dengan huruf terpisah atau huruf bersambung, serta dapat membedakan bentuk huruf ketika berada di awal kata, tengah, maupun di akhir. Ketiga, siswa terampil menulis Arab dengan jelas dan benar. Keempat, siswa terampil menulis dengan salah satu jenis khotnas atau riq'ah. Yang kelima, siswa terampil menulis Arab dan dari arah kanan ke kiri. Keenam, siswa mengetahui tanda baca, baik itu simbol atau fungsinya. 7. Siswa mengetahui kaidah dasar imla dan dapat menerapkannya dalam kegiatan menulis. Ke-8, siswa dapat menuangkan idenya secara tertulis dengan menggunakan tata kalimat bahasa Arab yang tepat. 9. Siswa dapat menuangkan ide secara tertulis dengan menggunakan kosakata dan struktur kalimat yang benar. Ke-10 ada siswa dapat menuangkan idenya secara tertulis dengan menggunakan aturan gramatika bahasa Arab. Ke-11, siswa dapat menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan konteks. Dan yang terakhir, ke-12, itu siswa dapat menulis dengan lancar, jelas, dan benar. Baik, selanjutnya yaitu ada teknik dalam pembelajaran Maharot Al-Kitabah. Kegiatan pembelajaran menulis idealnya itu diberikan setelah pembelajaran kemahiran bahasa lainnya, seperti istima, kalam, dan kiroah. Nah, hal ini dimaksudkan agar di saat siswa memulai kegiatan menulis, mereka itu sudah memiliki bekal pengetahuan seputar kosakata dan pola kalimat dasar. Samping itu, guru juga harus membuat perencanaan pembelajaran menulis secara gradual dan sistematis. Nah, mengacu pada prinsip tahapan di atas, maka pembelajaran menulis ini dalam konteks pembelajaran bahasa Arab dapat dilakukan dengan 3 tahapan. Sekali lagi, dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama itu tahap pra menulis atau persiapan. Yang kedua, tahap menulis dalam arti rasm al-huruf. Yang ketiga yaitu tahap menulis dalam arti insya'i atau mengarang. Nah, baik, yang pertama itu ada tahap pra-menulis atau persiapan. Nah, pada tahap ini siswa pemula mulai belajar memegang pensil, membuat garis, baik garis lurus, garis lengkung, dan sebagainya. Yang kedua itu ada menulis dalam arti rasm al-huruf. Sebagaimana kita maklumi bahwa inti dari kemahiran menulis dalam pengajaran bahasa adalah kemampuan menuangkan gagasan atau mengarang. Namun, bukan berarti kemampuan menulis yang bersifat psikomotorik mekanistik, yaitu merangkai huruf, tidak penting.
Perlu ditegaskan bahwa justru kemahiran dalam aspek ini merupakan dasar untuk mencapai kemahiran inti tersebut. Baik, yang ketiga itu ada imla. Imla itu dibagi menjadi 3. Ada imla mankul atau menyalin, kedua ada imla manzur atau menyadur, yang ketiga ada ilma ikhtibari. Selanjutnya materi tentang tes kemampuan menulis. Nah, untuk menilai kemampuan siswa dalam keterampilan menulis itu kita harus mengacu pada keterampilan-keterampilan dasar yang harus dikuasai siswa dalam keterampilan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa menulis secara umum terdiri dari 2 tingkatan, yaitu menulis dalam arti rosam al-huruf dan menulis dalam arti menuangkan gagasan atau mengarang. Nah, menulis jenis pertama diarahkan pada kemampuan siswa pada yang pertama, kelancaran menulis, yang kedua, kejelasan tulisan, yang ketiga, keakuratan tulisan sesuai dengan kaidah imla dan jenis khot, yang keempat, kerapihan tulisan, dan yang terakhir yaitu penggunaan tanda baca. Nah, oleh karena itu, kriteria penilaian kemampuan siswa dalam menulis tahap ini harus sesuai dengan pencapaian kompetensi dasar tersebut. Sedangkan menulis teknis kedua itu diarahkan pada kemampuan siswa untuk menuangkan gagasan. Kriteria ini penilaiannya yaitu kemampuan menilai jenis yang dapat dilihat dari segi kebahasaan, penggunaan eja termasuk kaidah imla dan jenis khot, pemilihan kata, penggunaan struktur kalimat, dan penerapan tata bahasa. Dan dapat dilihat dari aspek non-kebahasaan, akurasi isi, kerapihan, kelengkapan, keruntuhan, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran maharot al-kitabah atau keterampilan menulis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.